Halo rekan-rekan mahasiswa dan para pembelajar, langsung aja ya, selamat datang di sesi bedah materi kita hari ini. Senang banget rasanya bisa menemani kalian mengeksplorasi topik yang krusial ini. Fokus kita di mata kuliah hukum pidana kali ini adalah sejarah dan evolusi kodifikasi, implementasi masa transisi. Oh ya, perlu saya sampaikan juga apresiasi penuh karena bahan kajian yang super komprehensif ini disusun secara khusus oleh tim penyusun materi studi tentang ilmu hukum. Hari ini, kita bakal kupas tuntas persiapan pemberlakuan efektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional di Januari 2026 nanti, tentunya langsung dari sudut pandang analisis para ahli dan sarjana hukum kita. Oke, yuk kita lihat struktur pembahasan kita hari ini biar lebih kebayang. Kita akan mulai dari pengantar dan sejarah kodifikasi, lalu masuk ke evolusi paradigma pidana baru. Dilanjut dengan dinamika transisi Januari 2026, analisis teori para ahli, dan pastinya ditutup dengan kesimpulan serta daftar pustaka. Kita langsung masuk ke bagian pertama ya, pengantar dan sejarah kodifikasi. Coba deh kalian bayangkan perjalanan hukum pidana kita ini panjang banget. Bermula di tahun 1918 waktu Wetboek Fondsrefrecht atau WVS diberlakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Sejak tahun 1958, bangsa kita tuh udah berusaha keras buat lepas dari bayang-bayang warisan kolonial ini lewat pembentukan Lembaga Pembinaan Hukum Nasional. Setelah perdebatan panjang yang luar biasa, yang memakan waktu lebih dari 50 tahun dan menjadikannya proses legislasi terpanjang serta termahal dalam sejarah Indonesia, akhirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 resmi disahkan. Dan puncaknya, hukum monumental ini bakal mulai berlaku efektif pada 2 Januari 2026. Benar-benar sebuah tonggak sejarah yang epik buat bangsa kita. Lanjut ke bagian kedua, evolusi paradigma pidana baru. Fokus ya, karena ini inti dari perubahannya. Kalau kita bandingkan secara langsung, kontras antara KUHP lama dan baru itu tajam banget. Seperti yang sering disoroti para pakar hukum kita, KUHP lama yang merupakan warisan kolonial itu sifatnya sangat kaku dan retributif. Artinya fokusnya tuh lebih ke pembalasan semata. Nah, sebaliknya, KUHP Nasional 2023 ini membawa kita ke arah yang sama sekali baru, menuju keadilan rehabilitatif, restoratif, dan tentunya perlindungan hak asasi manusia yang jauh lebih kuat. Secara harfiah, kita lagi melihat transisi dari sistem yang dulu dipakai buat mengendalikan masyarakat jajahan menjadi sistem yang dirancang buat melindungi dan memulihkan harmoni sosial bangsa kita yang merdeka. Nah, salah satu hal yang paling revolusioner di sini adalah pengakuan terhadap konsep living law atau hukum yang hidup di masyarakat. Dulu di KUHP lama, asas legalitas formil itu absolut banget. Pokoknya nggak ada pidana kalau nggak ada undang-undang tertulis. Titik. Tapi sekarang, asas legalitas ini diperluas. KUHP baru mulai mengakomodasi tindak pidana adat meskipun secara terbatas. Ini bukan berarti kita mengabaikan kepastian hukum loh ya. Ini justru kompromi akademis yang cerdas banget untuk memenuhi rasa keadilan yang udah lama mengakar kuat di masyarakat lokal kita. Selain itu, ada pembaruan masif lainnya yang nggak kalah penting. Kalian tahu kan dikotomi lama antara kejahatan dan pelanggaran? Nah, itu sekarang dihapus. Terus yang menurut saya sangat krusial, lewat pasal 45, korporasi akhirnya diakui sebagai subjek hukum pidana. Ini jelas sebuah game changer untuk memodernisasi penegakan hukum kita. Apalagi kalau kita bicara soal kejahatan ekonomi dan lingkungan yang sering didalangi oleh korporasi besar. Nggak cuma itu, tujuan dari pemidanan itu sendiri sekarang dirumuskan secara eksplisit, bukan cuma sekedar tersirat kayak dulu. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, dinamika transisi Januari 2026. Mari kita lihat persiapan realnya. Masa tunggu 3 tahun dari pengesahan sampai 2026 nanti itu bukan waktu buat santai-santai. Pemerintah kita benar-benar tancap gas. Lewat BPSDM Hukum, mereka lagi menjalankan strategi pedagogis yang intensif banget. Bayangkan aja, mereka harus merestrukturisasi materi ajar secara besar-besaran, menyamakan frekuensi pemahaman seluruh aparat penegak hukum, menyusun 7 modul pelatihan yang baru dari nol, sampai mengadakan program training of facilitator. Pokoknya, sukses atau enggaknya KUHP baru ini bakal sangat bergantung pada keberhasilan edukasi massal ini. Tapi tentu aja, transisi ini nggak lepas dari tantangan berat. Banyak riset dan literatur hukum menyoroti bahwa tanpa adanya pedoman teknis yang jelas dan tanpa harmonisasi dengan KUHP atau undang-undang sektoral lainnya, kita bisa terjebak dalam ketidakpastian hukum. Dan yang paling sulit mungkin ini, perubahan mindset, kita meminta penyidik, penuntut umum, sampai hakim untuk mengubah pola pikir mereka dari yang tadinya sangat prosedural dan kaku menjadi lebih humanis dan adil. Itu butuh usaha ekstra kan? Nah, ini bagian yang paling seru. Bagian keempat, analisis teori para ahli. Coba deh, kita cermati hal yang satu ini.
Para sarjana hukum lagi intens banget membahas tantangan penafsiran yang bakal dihadapi para hakim kita. Di satu sisi, hakim kan dituntut buat tunduk mutlak pada asas legalitas formil. Tapi di sisi lain, pasal 53 dan 54 di KUHP baru ini ngasih ruang, atau istilahnya kelonggaran, buat hakim melakukan penyimpangan dari aturan baku kalau itu memang diperlukan demi mencapai keadilan substantif buat masyarakat. Wah, ini jadi perdebatan akademis yang sengit banget, antara mengejar kepastian hukum atau mewujudkan keadilan yang sejati. Biar lebih kebayang, ini ada satu contoh teknis yang jadi dilema. Salah satu pakar, Moj Ichwanuddin, menganalisis bahwa karena pidana kurungan itu dihapus di KUHP baru, sanksi pengganti denda yang ada di undang-undang khusus, kayak narkotika atau korupsi, sekarang harus dikonversi jadi pidana penjara. Tabel konversi ini nih yang bikin pusing hakim. Kalau mereka ikut tabel itu secara kaku, rasanya kok mencederai rasa keadilan. Tapi kalau mereka menyimpang dari tabel itu, risikonya mereka dianggap melanggar aturan formil. Dilematis banget kan? Akhirnya kita sampai di bagian kelima, penutup dan daftar pustaka. Sebelum kita benar-benar selesai, saya mau mengingatkan lagi nih, tujuan utama kita. Video presentasi ini memang secara khusus dirancang sebagai media pengajaran online dan referensi penting, terutama buat kalian para mahasiswa dan pembelajar hukum yang sedang berada di garis depan mengawal sejarah masa transisi hukum pidana kita ini. Dan pastinya, pembahasan yang komprehensif ini nggak mungkin terwujud tanpa sumbangsi pemikiran dari para raksasa hukum pidana kita. Semua fondasi teoretis yang kita pelajari hari ini dibangun dari karya-karya beliau, mulai dari Prof. Andi Hamzah, Prof. Edi Owais Hiyarich, Barda Nawawi Arif, PAF Lamintang, dan banyak lagi tokoh hebat lainnya. Jadi, jangan lupa luangkan waktu buat baca literatur asli mereka ya. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang lumayan berbobot buat kalian renungkan. Pertanyaannya begini, bagaimana sih aparat penegak hukum kita bisa menyeimbangkan kepastian hukum formil dengan keadilan substantif, khususnya soal living law tadi, di tengah kondisi kekosongan pedoman teknis pada masa transisi 2026 ini? Silakan deh, jadikan ini bahan perdebatan kritis di kelas atau di forum diskusi kalian. Terakhir banget nih, saya mau menutup sesi kita dengan mengutip sebuah pesan yang sangat inspiratif dari Pak Fajrin, dosen Universitas Muhammadiyah Pontianak. Beliau berpesan, semoga video presentasi ini menjadi jembatan, pengantar bagi yang baru memulai, penguat bagi yang sedang menempuh studi, serta pengingat bagi yang telah lebih dahulu mendalami ilmu hukum. Terima kasih banyak ya atas waktu dan semangat belajarnya hari ini. Tetaplah berpikir kritis dan sampai jumpa di sesi bedah materi selanjutnya.